Ya oke. Sebenarnya kalau bicara masalah relate kita bicarakan di film ini ada sebuah hubungan antar keluarga itu aja yang lebih mendekatkan personal apa karakter yang ada di sini gitu. Kalau bicara horor sih memang sebenarnya treatment horor sama aja gitu ya, sama gitu, pasti nggak akan jauh dari jam sekian. Nah, kebetulan memang di awal kita coba membahas apa sih yang kalau dibilang kita paling beda nggak juga gitu, karena saya yakin semua itu sifatnya repetisi, pengulangan gitu. Jadi nggak ada film yang original, memang tidak pernah dibikin. Nah, cuman memang itu tadi gitu, kita coba menyambungkan apa nih yang terjadi dalam sebuah hubungan keluarga kakak beradik dengan orang tua gitu, yang bisa kita mainkan gitu untuk dari sisi-sisi apa ketegangannya lah, horornya seperti itu. Gitu. Jadi sebatas itu sih ya. Jadi ada family dramanya juga ya, yes, di dalam film itu ya? Iya, artinya memang tidak melulu kita menyajikan sebuah ketegangan melalui teori-teori jump scare seperti itu, enggak seperti itu ya. Artinya kalau kita bicara unsur suspense itu kan, suspense itu banyak subnya gitu, jadi nggak cuma suspense harus ada actionnya gitu. Perdebatan antara keluarga itu juga bisa menjadi sebuah unsur suspense menurut saya gitu, jadi itu juga kita kemas gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang dimaksud Pak Jo mungkin relate dengan kita gitu, bagaimana hubungan antara kita antara kakak dan beradik gitu. Kalau banyak kan film drama yang mana antara kakak beradik gitu. Ini kebetulan di ini unsur seperti itu, Memainkan unsur-unsur drama antara kakak dan juga adik ya. Iya. So far dalam proses penyutradaraannya ada nggak sih tantangan yang bisa mungkin diceritakan kepada kita semua di balik in the making of film Arwah ini, Bang Ivan? Ini mati-mati. Punya Nggak usah, punya sendiri. Oh iya baik. Baik. Ya, Punya sendiri cenah. ini pada dasarnya ini film horor pertama saya. Ini film kedua, film layar lebar kedua saya setelah saya 25 tahun berkarya. Saya dikasih kesempatan untuk ngerjain film kedua saya bergenre horor, dan ini genre horor pertama saya. Kalau bicara tingkat kesulitan, buat saya treatment syuting itu sama semuanya. Memang tingkat kesulitannya saya sama Pak Jo ini dari awal gimana cara nakutin orang ya, itu aja ya. Karena kita ini sebenarnya orang-orang lucu ya Pak Jo ya, kita sukanya ketawa, bercanda, tiba-tiba disuruh bikin nakutin orang. Itu ada beberapa hal yang beda. Kalau Bapak ini kan memang ahlinya nih, ahlinya nakutin orang kayaknya. Gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi tantangan ya, khususnya untuk persoalan-persoalan yang berhubungan dengan teknis seperti itu gitu. Selebihnya ya saya menikmati aja syuting itu, menurut saya sama seperti saya beribadah gitu. Jadi Waduh, gimana tuh maksudnya? ya, nanti kita ngobrol di luar aja itu. Aduh. 4 SKS itu soalnya itu. Tugas akhir itu nanti. Mau ikut juga ya? Seperti itu ya gitu. Artinya memang, tapi balik lagi Pak, mudah-mudahan nanti ini bisa diterima ya Pak Jo ya dengan penonton gitu, bahwa kita coba berusaha menyajikan sesuatu yang warna lain lah gitu, dengan warna-warna yang agak sedikit berbeda. Melihat ke belakang ini kan banyak horor yang memang kalau menurut saya itu hampir stipul semuanya gitu, polanya hampir stipul gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa diterima film Arwah ini, dan penonton bisa mendapatkan sebuah pesan tentang betapa pentingnya saling menyayangi antara kakak beradik itu juga. Luar biasa sekali, pesan yang begitu mendalam. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bang Ivan dengan Pak Jo, terima kasih. Nah tadi kan ngomongin juga tentang bagaimana film ini mungkin tadi repetition ya, yang saya highlight adalah kalau yang namanya film horor ya pasti nggak akan jauh-jauh dari jump scare dan segala macamnya. Tapi mungkin yang saya penasaran, kira-kira strategi seperti apa sih yang mungkin diambil sebagai produser? Ada Pak Bambang Drias di sini sudah hadir juga bersama dengan kita ya. Sebelumnya juga sudah ada. Terima kasih loh Pak sudah memilih saya kembali menjadi seorang MC hari ini. Terima kasih loh. Jadi strategi seperti apa yang mungkin diambil atau diaplikasikan untuk film ini supaya film ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang kepada rekan-rekan wartawan, media, dan salam kenal juga buat cast Arwah yang baru saya ketemu, ya kan. Terus saya ucapin juga kepada Pak Jonathan Bangun Pagi Pictures mempercayai saya sebagai distribusi film ini. Nah, ada beberapa strategi memang. Saya sebelum saya menjawab tadi yang merah tadi,
Kenapa merah? Menurut saya itu merah berani. Berarti ini produsernya nih nekat saya berarti. Berani. Produser pertama bikin film, ya kan? Ya, dengan ya oke lah itu. Untuk strategi marketing itu, biasanya saya bikin film itu ya bener tadi diucapin Mas Bandito sama Pak Jo itu emang film saya bikin itu kan berhubungan dengan dukun, terus sudah gitu hantu, terus mungkin nextnya ini sekalian juga saya informasikan sedang produksi Hajatan Setan. Tapi ini film ini menurut saya itu beda. Kenapa? Kalau kita lihat film-film yang lagi rilis sekarang itu memang monoton film-film kayak gitu. Ketika Pak Ju datang ke tempat saya, menurut saya menarik. Nah, menarik kenapa? Kita nggak bisa memandang film itu karena nggak ada formulanya. Film itu laku atau enggak itu. Banyak film yang saya tidak menyebutkan judul dan PH-nya. Film di sini flop. Ternyata di luar negeri lumayan.